Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dan mahasiswi dari Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Dila Anissa Putri, Frida Fatma Festiawati, Muhammad Nur Salim, dan Febdia Aryadi Purwatama. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai keunggulan komparatif dalam mata kuliah Ekonomi Internasional. Pertama, kita akan membahas mengenai ekonomi internasional. Ilmu ekonomi internasional yang sering pula hanya kita sebut ekonomi internasional pada umumnya diartikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional atau ekspor dan impor, yang meliputi perdagangan dan keuangan atau moneter serta organisasi dan kerjasama ekonomi antar negara. Perdagangan internasional dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu perbedaan harga, perbedaan hasil produksi, dan pendapatan. Para ahli ekonomi umum sekarang berpendapat bahwa perbedaan pola konsumsi antar negara bukan penyebab utama dari timbulnya perdagangan internasional. Menurut mereka, penyebab yang lebih fundamental bukan terletak pada sisi konsumsi, tetapi pada sisi produksi. Perdagangan internasional timbul karena suatu negara dapat menghasilkan barang tertentu secara lebih efisien daripada negara lain. Bila negara A lebih efisien dalam produksi beras dan negara B lebih efisien dalam produksi tekstil, maka ada kecenderungan bagi A untuk mengekspor beras ke B dan bagi B untuk mengekspor tekstil ke A. Satu negara bisa lebih efisien secara mutlak dibanding dengan negara lain. Misalnya negara A menghasilkan beras yang lebih murah daripada negara B. Hal ini bisa dikatakan bahwa negara A mempunyai keunggulan mutlak atau absolute advantage terhadap negara B dalam produksi beras. Kasus lain yaitu bila suatu negara lebih efisien secara relatif dibanding dengan negara lain. Misalnya bila dibandingkan antara beras dan tekstil, negara B lebih efisien dalam produksi tekstil daripada negara C. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa negara B mempunyai keunggulan komparatif atau comparative advantage terhadap negara C dalam produksi tekstil. Dalam bab keunggulan komparatif, yang pertama kita akan membahas mengenai keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak atau absolute advantage dikembangkan oleh kaum merkantilisme dan Adam Smith. Menurut kaum merkantilisme, suatu negara dapat menjadi kaya dan kuat jika meningkatkan ekspor dan membatasi impor. Teori keunggulan mutlak menyatakan jika suatu negara menghasilkan komoditas lebih efisien dibandingkan negara lain dan kurang efisien dalam memproduksi kedua, negara tersebut dapat memperoleh keuntungan dengan memfokuskan kegiatan produksi pada barang yang efisien. Ahli ekonomi Sabang David Ricardo berpendapat bahwa suatu negara mengekspor barang tertentu karena negara tersebut bisa menghasilkan barang yang dimaksud dengan biaya secara mutlak lebih murah daripada negara lain. Untuk contohnya, ada dua negara yaitu Persia dan Indonesia, dan ada dua barang yaitu permadani dan rempah-rempah. Untuk menghasilkan sehelai permadani di Persia, seseorang harus bekerja selama 2 hari, sedangkan di Indonesia, negara harus bekerja selama 4 hari. Sebaliknya, untuk menghasilkan 1 kg rempah-rempah di Indonesia, seseorang harus bekerja selama 2 hari, sedangkan di Persia 3 hari. Dapat dilihat dari tabel tersebut, Persia secara mutlak lebih efisien dalam produksi permadani, sedangkan Indonesia secara mutlak lebih efisien dalam produksi rempah-rempah. Indonesia akan mengekspor rempah-rempah ke Persia dan Persia akan mengekspor permadani ke Indonesia. Hal tersebut terjadi juga karena harga rempah-rempah di Indonesia lebih murah daripada di Persia, dan harga permadani di Persia lebih murah daripada harga di Indonesia. Yang kedua yaitu keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif atau comparative advantage diperolehkan oleh John Stuart Mill dan David Ricardo. John Stuart Mill menyatakan suatu negara akan menghasilkan dan mengekspor barang yang memiliki keunggulan komparatif terbesar. Negara akan mengimpor barang yang memiliki keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif, ekonomi negara akan menjadi lebih baik secara material jika suatu negara mencoba mencapai nasionalisme dan kepuasan diri. Perdagangan bebas juga akan menghancurkan pemisahan antara negara dan individu yang bersatu dalam sebuah komunitas. Batas-batas yang diciptakan dalam dunia perdagangan mengubah persepsi dan hubungan antar individu. Menurut Kant, perdagangan yang tidak terhalangi antara masyarakat dunia akan menyatukan mereka dalam sebuah kegiatan usaha yang sama dan damai. Dalam contoh di atas merupakan kasus yang sangat sederhana dan memberikan kesimpulan yang jelas mengenai siapa yang akan mengekspor dan mengimpor suatu produk. Namun keadaan nyata tidak selalu sesederhana itu.
Untuk berbagai barang, tidak jarang dijumpai bahwa suatu negara yang efisien dalam memproduksikan suatu barang juga efisien dalam memproduksi barang-barang lain. Masih menggunakan contoh di atas dengan sedikit perubahan mengenai Indonesia dan Persia dengan rempah-rempah dan permadaninya, seandainya kebutuhan hari kerja kita ubah sebagai berikut. Persia mempunyai keunggulan mutlak dalam kedua barang tersebut karena keduanya bisa diproduksikan lebih murah di Persia. Ricardo mengatakan, dalam hal ini tidak berarti bahwa Persia akan mengekspor permadani maupun rempah-rempah ke Indonesia. Dalam keadaan ini pun, Indonesia masih akan mengekspor rempah-rempah ke Persia dan Persia akan mengekspor permadani ke Indonesia. Menurut penjelasan Ricardo, sebelum ada perdagangan, di Persia 3 helai permadani mempunyai nilai yang sama dengan 2 kg rempah-rempah, sedangkan di Indonesia 1 helai permadani sama dengan 1 kg rempah-rempah. Dinyatakan dalam rempah-rempah, permadani di Persia relatif lebih murah daripada permadani di Indonesia. 1 kg rempah-rempah di Persia bisa ditukar dengan 1,5 helai permadani, sedangkan di Indonesia 1 kg rempah-rempah hanya bisa ditukar dengan 1 helai permadani. Yang ketiga yaitu spesialisasi produksi. Agar memperoleh keuntungan dalam perdagangan, kedua negara harus mengkhususkan barang yang akan diproduksi. Spesialisasi produksi adalah menciptakan atau menjual suatu produk yang mempunyai nilai kekhususan tersendiri. Spesialisasi juga mengandung arti bahwa nilai kekhususan itu berbeda dengan yang dimiliki orang lain. Sebagai contoh, anggap saja bahwa di Persia seluruhnya tersedia 600 hari kerja dan di Indonesia tersedia 800 hari kerja. Hari kerja yang tersedia ini kita anggap sebagai batas kapasitas di masing-masing negara untuk memproduksikan barang-barang tersebut dengan kebutuhan hari kerja yang sama seperti di atas, yaitu seperti pada tabel berikut. Maka bisa digambarkan batas kemampuan produksi atau Production Possibility Frontier atau PPF bagi kedua negara sebagai terlihat pada halaman berikut. Apabila hari kerja di Persia dipergunakan seluruhnya untuk memproduksi permadani, maka maksimum akan bisa menghasilkan 300 helai permadani. Sedangkan apabila dipergunakan seluruhnya untuk memproduksi rempah-rempah, maksimum akan diperoleh 200 kg rempah-rempah. Persia tentu saja bisa memilih untuk menggunakan sebagian dari hasil kerja yang tersedia untuk memproduksikan permadani dan sebagian untuk memproduksikan rempah-rempah. Seandainya tidak ada kemungkinan untuk menukarkan barang atau berdagang, maka kemungkinan besar negara tersebut akan menggunakan sumber ekonominya untuk menghasilkan kedua barang tersebut. Garis yang menghubungkan titik pada sumbu vertikal untuk 300 helai permadani dan titik pada sumbu horizontal untuk 200 kg rempah-rempah dihasilkan dengan 600 hari kerja. Inilah garis PPF bagi Persia dengan 600 hari kerja yang tersedia. Garis tersebut merupakan garis lurus karena setiap helai permadani maupun setiap kilogram rempah-rempah memerlukan hari kerja yang tetap berapapun tingkat produksi masing-masing barang. Dengan kata lain, setiap unit barang tersebut mempunyai biaya yang tetap atau constant cost untuk memproduksikannya. Kasus constant cost dalam contoh ini merupakan kasus khusus yang sederhana. PPF di Indonesia bisa dibuat dengan cara yang sama seperti pembuatan PPF bagi Persia. PPF ini dicerminkan oleh garis lurus yang menghubungkan 200 helai permadani yang maksimum bisa dihasilkan oleh Indonesia dengan 800 hari kerja dan 200 kg rempah-rempah yang juga hasil rempah-rempah maksimum dengan 800 hari kerja. Posisi-posisi lain pada PPF, Indonesia juga menunjukkan berbagai kombinasi produksi yang mungkin dihasilkan Indonesia dengan sumber ekonomi yang tersedia, yaitu 800 hari kerja. Sebelum adanya perdagangan, garis PPF masing-masing negara juga merupakan garis batas kemampuan konsumsi atau Consumption Possibility Frontier atau GPF. Seandainya kemudian perdagangan antara kedua negara dibuka, kesimpulan di atas mengatakan bahwa Persia akan mengekspor permadani dan mengimpor rempah-rempah dan Indonesia akan mengekspor rempah-rempah dan mengimpor permadani. Uraian di atas menggambarkan tahlil bahwa dalam kasus constant cost, perdagangan bebas cenderung untuk mendorong masing-masing negara untuk berspesialisasi secara utuh dalam produksi barang yang memiliki keunggulan komparatif bagi negara tersebut. Yang keempat yaitu harga relatif. Harga relatif suatu barang adalah nilai tukar barang tersebut yang dinyatakan dengan uang. Perdagangan akan terjadi pada suatu perbandingan harga atau antara harga permadani dan rempah-rempah.
Perbandingan harga ini disebut harga relatif atau rasio harga, atau terkadang juga disebut dasar penukaran. Harga relatif menunjukkan berapa helai permadani bisa diperoleh dari setiap kilogram rempah-rempah, atau sebaliknya, berapa kilogram rempah-rempah yang bisa diperoleh dari sehelai permadani. Berapakah tingkat harga relatif yang akan terjadi setelah perdagangan antara kedua negara dibuka? Secara langsung, kita bisa mengatakan suatu dalil bahwa harga relatif setelah terjadi perdagangan akan terletak di antara harga relatif di masing-masing negara sebelum terjadi perdagangan. Dalam contoh di atas, sebelum perdagangan, harga relatif permadani di Persia adalah 2/3 kg rempah-rempah, dan di Indonesia adalah 1 kg rempah-rempah. Dalil tersebut mengatakan bahwa harga relatif permadani setelah terjadi perdagangan akan terletak antara 2/3 kg dan 1 kg rempah-rempah. Seandainya harga relatif yang terjadi adalah lebih kecil dari 2/3 kg, misalnya setengah kilogram, maka pasti Persia tidak akan mau menjual permadaninya dengan harga ini, sehingga tidak akan terjadi perdagangan. Dalam keadaan ini, pembuat permadani di Persia lebih untung untuk tidak berdagang dengan Indonesia, karena tanpa berdagang justru mereka bisa menukar 2/3 kg rempah-rempah di dalam negeri. Sebaliknya, apabila harga relatif permadani lebih besar dari 1 kg rempah-rempah, maka dalam hal ini penghasil rempah-rempah Indonesia enggan untuk menukarkan hasilnya dengan permadani Persia, sebab mereka lebih untung menukarkannya dengan permadani Indonesia. Dalam hal ini, ekspor rempah-rempah dari Indonesia tidak akan terjadi, sehingga perdagangan pun tidak akan terjadi. Jelaslah bahwa harga relatif setelah perdagangan terjadi haruslah di antara harga relatif sebelum perdagangan terjadi di masing-masing negara. Bila di luar batas-batas ini, maka perdagangan tidak akan terjadi. John Stuart Mill, ahli ekonomi Inggris setelah Ricardo, adalah yang pertama mengungkapkan dalil yang dikenal dengan nama hukum permintaan timbal balik, atau The Law of Reciprocal Demand. Tingkat harga relatif keseimbangan atau setelah terjadi perdagangan ditentukan oleh tarik-menarik antara kekuatan ekonomi dari kedua belah pihak. Pembahasan yang kelima yaitu manfaat potensial dari perdagangan. Seandainya tingkat harga relatif keseimbangan yang terjadi adalah sehelai permadani sama dengan 5/6 kg rempah-rempah, ingat bahwa menurut dalil harga relatif di atas 2/3 kurang dari 5/6 kurang dari 1, atau dasar dalil mengenai spesialisasi di atas, maka Persia akan menggunakan seluruh tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi 300 helai permadani. Gambar 3.2 di bawah ini menunjukkan posisi produksi yang dipilih, yaitu pada titik 300 helai permadani. Indonesia sebaliknya akan berspesialisasi dalam produksi rempah-rempah pada titik 200 kg rempah-rempah. Sekarang, masing-masing negara bisa menukarkan barang produksinya dengan barang produksi negara lain pada tingkat harga relatif perdagangan internasional tersebut di atas, yaitu 1 helai permadani sama dengan 5/6 kg rempah-rempah. Jadi, misalnya Persia dengan posisi produksinya pada 300 helai permadani bisa menukarkan setiap helai permadaninya dengan 5/6 kg rempah-rempah Indonesia. Setelah membuka perdagangan dengan Indonesia, Persia bisa memilih posisi konsumsi pada titik manapun pada batas kemampuan konsumsinya, yang ditunjukkan oleh garis putus-putus yang menghubungkan permadani sama dengan 300 helai dan rempah-rempah sama dengan 250 kg. Garis CPF yang baru ini menunjukkan bahwa setelah terbuka kesempatan perdagang, setiap helai permadani bisa ditukar dengan harga relatif perdagangan internasional, yaitu 5/6 kg rempah-rempah. Sebelum terbuka kesempatan perdagangan, setiap helai permadani hanya bisa ditukar dengan rempah-rempah sesuai dengan daya produksinya, yaitu sesuai dengan perbandingan kebutuhan hari kerja untuk menghasilkannya. Ini disebut harga relatif domestik atau harga relatif sebelum terjadi perdagangan. Perhatikan bahwa tanpa perdagangan, PPF Persia adalah juga CPF-nya. Sedangkan dengan perdagangan, CPF Persia lebih tinggi dari PPF-nya. Jadi, perdagangan telah meningkatkan CPF negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berkonsumsi barang-barang dari negara tersebut meningkat, yang berarti pula bahwa pendapatan real negara tersebut meningkat. Pembahasan di atas menggambarkan tahlil di bawah ini. Manfaat potensial yang diperoleh oleh suatu negara dari adanya perdagangan atau potensi gains from trade ditunjukkan oleh pergeseran garis CPF-nya ke atas. Semakin tinggi ayunan atau pergeseran ke atas dari CPF-nya, maka semakin besar manfaat potensial yang diperolehnya.
Dalil manfaat potensial ini mempunyai implikasi lebih lanjut. Semakin tinggi ke atas ayunan dari CPF, semakin besar manfaat potensial yang diperoleh oleh negara tersebut dari perdagangan. Di atas kita ambil contoh bahwa tingkat harga relatif perdagangan internasional bagi permadani adalah persis terletak di tengah-tengah antara harga relatif domestik Persia sebelum perdagangan, yaitu 2/3 kg rempah-rempah, dan harga relatif domestik Indonesia sebelum perdagangan, yaitu 1 kg rempah-rempah. Dalam contoh di atas, bila Persia mempunyai bargaining power yang lebih kuat daripada Indonesia, maka harga relatif perdagangan internasional bagi permadani akan lebih mendekati batas atasnya, yaitu 1 kg rempah-rempah, dan semakin menjauhi batas bawahnya, yaitu 2/3 kg rempah-rempah. Kalau hal ini terjadi, maka CPF Persia akan mengayun lebih ke atas lagi, sedang CPF Indonesia mengayun ke atas relatif lebih rendah. Ini mencerminkan keadaan di mana Persia memperoleh bagian yang lebih besar dari manfaat potensial perdagangan daripada bagian yang dipetik oleh Indonesia. Persia bisa mendapatkan dasar penukaran atau terms of trade yang lebih baik lagi hasil ekspornya. Uraian di atas menggambarkan dalil bahwa semakin baik dasar penukaran yang diperoleh suatu negara, semakin besar bagian manfaat potensial yang diperoleh dari perdagangan. Yang keenam yaitu volume ekspor dan impor. Ekspor diartikan kegiatan menjual barang atau jasa dari wilayah pabean dalam negeri ke wilayah pabean luar negeri. Orang atau badan yang melakukan ekspor disebut eksportir. Kegiatan ekspor akan menghasilkan devisa bagi negara. Devisa berupa valuta asing yang dapat meningkatkan kas negara. Impor diartikan kegiatan memasukkan barang atau jasa dari wilayah pabean luar negeri ke wilayah pabean dalam negeri. Orang atau badan yang melakukan impor disebut importir. Kegiatan importir akan mengurangi devisa negara. Impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh produksi dalam negeri atau tidak dapat diproduksi dalam negeri. Perdagangan internasional atau ekspor-impor merupakan kesepakatan bersama untuk melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu penduduk yang berbadan hukum di dalam negeri atau dalam kawasan pabean suatu negara dengan satu produk di luar negeri atau di luar kawasan pabean dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan mengikuti semua peraturan yang berlaku di kedua negara. Pola konsumsi pada prinsipnya bisa dipilih di antara titik-titik pada CPF yang baru, yaitu pada garis yang terputus-putus. Seandainya posisi konsumsi yang dipilih terletak pada titik A bagi Persia dan titik B bagi Indonesia. Titik A menunjukkan bahwa Persia memilih untuk mengonsumsikan 180 helai permadani dan 100 kg rempah-rempah. Tingkat konsumsi ini bisa dicapai karena titik A terletak pada CPF-nya. Pola konsumsi ini berarti bahwa Persia mengekspor 120 helai permadani. Dengan harga relatif yang berlaku, satu permadani sama dengan 5/6 kg rempah-rempah, maka Persia bisa menukarkan 120 helai permadani dengan 100 kg rempah-rempah, yaitu jumlah yang dipilih untuk dikonsumsikan. Jadi Persia mengimpor 100 kg rempah-rempah. Pola konsumsi yang dipilih Indonesia adalah pada titik B, yaitu 120 helai permadani dan 100 kg rempah-rempah. Indonesia berspesialisasi penuh dalam produksi rempah-rempah. Ini berarti bahwa ada sisa 100 kg rempah-rempah untuk diekspor ke Persia dan ditukarkan dengan 120 helai permadani Persia yang diinginkan. Berikut adalah gambar grafik yang saya jelaskan di atas tadi. Yang terakhir yaitu hukum permintaan timbal balik. Posisi A dan B dalam contoh di atas adalah posisi keseimbangan karena jumlah permadani yang diekspor Persia persis sama dengan jumlah permadani yang diimpor di Indonesia. Begitupun sebaliknya, karena permintaan dan penawaran bagi masing-masing barang seimbang, maka tidak ada kecenderungan bagi harga relatif yang berlaku untuk berubah. Jadi bisa dikatakan bahwa dengan pola seperti yang tercermin pada titik A dan B, maka satu permadani sama dengan 5/6 kg rempah-rempah adalah harga relatif keseimbangan. Seandainya apabila Indonesia berminat untuk mengkonsumsi rempah-rempah untuk kebutuhan sendiri dan tidak terlalu berkeinginan yang kuat untuk membeli permadani Persia, seandainya pula bahwa penduduk Persia masih begitu menyukai rempah-rempah Indonesia. Dalam keadaan tersebut, Indonesia cenderung untuk mengekspor rempah-rempahnya dalam jumlah yang lebih kecil, meskipun orang Persia bersedia menukarkannya dengan permadani dengan syarat yang lebih baik. Dengan kata lain, permintaan akan rempah-rempah meningkat, sedangkan permintaan akan permadani menurun.
Sesuai dengan hukum pasar, maka harga perdagangan bagi rempah-rempah meningkat relatif terhadap Ramadhani. Suatu negara yang mempunyai hasil produksi yang sangat dibutuhkan atau sangat disukai negara lain, dan sedangkan negara tersebut tidak terlalu membutuhkan hasil produksi negara lain, mempunyai bargaining power yang kuat. Sebaliknya, negara yang sangat membutuhkan atau sangat menyukai hasil produksi negara lain, tetapi yang hasil produksinya tidak mempunyai permintaan yang kuat di pasar dunia, mempunyai bargaining power yang lemah. Perhatikan bahwa adanya bargaining power yang lemah merupakan salah satu aspek dari ketergantungan. Ada kesan bahwa kebutuhan atau ketergantungan negara-negara sedang berkembang terhadap barang-barang buatan negara maju adalah sangat besar karena belum bisa membuat sendiri. Sedangkan negara-negara maju cenderung untuk kurang tergantung pada barang-barang hasil produksi negara-negara sedang berkembang. Untuk kebenaran ini, pendapat tersebut hingga saat ini para ahli ekonomi masih belum mencapai kesepakatan pendapat. Dalam kenyataan, harga barang-barang yang dihasilkan oleh negara-negara sedang berkembang ada yang naik lebih lambat daripada harga barang-barang hasil negara maju, dan ada pula yang lebih cepat. Misalnya, minyak. Oleh sebab itu, sulit untuk diambil kesimpulan umum. Dasar penukaran suatu negara sedang berkembang bisa memburuk atau membaik, tergantung pada macam barang utama yang diekspor. Negara pengekspor minyak pada 10 tahun terakhir ini memperoleh perbaikan yang mencolok dalam dasar penukarannya. Sedangkan negara-negara pengekspor barang-barang tradisional seperti karet, jute, dan sebagainya mungkin justru mengalami dasar penukaran yang memburuk. Uraian di atas menggambarkan bagaimana hukum permintaan timbal balik atau the law of reciprocal demand bekerja dalam praktik. Inti dari hukum ini mengatakan bahwa harga relatif atau dasar penukaran keseimbangan ditentukan oleh tarik-menarik antara kekuatan permintaan negara tersebut terhadap barang-barang hasil negara lain dan kekuatan permintaan negara lain terhadap barang-barang yang dihasilkan negara tersebut. Berikut penjelasan mengenai keunggulan komparatif dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan materi atau penyampaian yang kurang jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.